6. Dan pengakuan dari Nabi SAW dalam hadis misalnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan selain beliau. Adapun bulan-bulan yang terkesan diakrabi oleh kaum muslimin, yang pertama pasti bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan pertama, bahkan di dalamnya nanti ada sunnah berpuasa di 10 Muharram, puasa Asyura. Bahkan beberapa ikhwan dalam rangka kegembiraannya menyambut bulan Muharram, ada yang mengadakan festival Muharram. Kemudian bulan berikutnya yang terasa akrab dengan kaum muslim itu adalah bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena di tanggal 12 diyakini sebagai tanggal lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian bulan yang akrab berikutnya adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena identik dengan puasa sebulan penuh. Dan bulan yang paling membahagiakan kebanyakan kaum muslimin khususnya di Indonesia adalah bulan Syawal. Kenapa, Pak? Dapat THR gitu ya. Iya, menemukan hari raya Idul Fitri dan sebagainya, bisa berkesempatan berkunjung, bersilaturahim dan sebagainya. Dan bulan terakhir yang terkesan lebih diakrabi adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena puncak kegiatan-kegiatan haji terjadi di bulan Dzulhijjah, dan kita menyembelih dan hari tasyrik itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Padahal jumlahnya 12 bulan, tapi yang diakrabi hanya 5. Nah, di antara bulan-bulan yang Allah hadirkan dalam satu tahun yang jumlahnya 12 itu, 4 di antaranya adalah bulan haram. Nabi mengatakan salah satu mutawaliyat, 3 di antaranya berturut-turut dan 1 terpisah. Yang berturut-turut itu apa? Diawali dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan ke-11, 12 dan bulan pertama. Kemudian yang terpisah bulan apa? Bulan Rajab. Nah, hari ini kita masih di bulan Dzulqa'dah. Yang bulan Dzulqa'dah sebagaimana tadi saya katakan masih termasuk di antara 4 bulan haram. Apa sih yang dimaksud dengan bulan haram? Yang pertama kita pahami dulu dari segi istilah. Kata haram itu maknanya bisa bertolak belakang. Haram itu bisa bermakna sesuatu yang dijauhi, tetapi di waktu yang sama kata haram itu juga bisa bermakna sesuatu yang sangat dimuliakan, berarti harus didekati. Karena kalau tidak paham makna ini, seringkali timbul pertanyaan dari pribadi atau orang lain, kenapa sih yang di Mekah itu kok namanya Al-Masjidil Haram? Masjid kok haram? Kenapa namanya tidak Al-Masjidil Halal? Gitu ya. Kan pengennya kita gitu, karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman kita tentang bahasa Arab. Nah, maka terjawab pertanyaan itu dengan apa yang saya sampaikan. Kata haram itu unik. Di satu sisi maknanya dijauhi, di sisi yang lain bisa bermakna sesuatu yang dihormati, dimuliakan, diagungkan. Maka kalau bicara tentang Masjidil Haram, maknanya pasti yang kedua. Tapi kalau bicara tentang pekerjaan haram, makanan haram, maka bukan pekerjaan yang dimuliakan, diagungkan, tetapi identik yang harus ditinggalkan. Nah, 4 bulan dalam satu tahun itu ada 4 bulan haram. Kenapa disebut dengan bulan haram? Kata Al-Qadhi Al-Abu Ya'la rahimahullah, setidaknya ada 2 alasan. Alasan pertama adalah karena Allah melarang manusia pada saat itu, khususnya orang Arab, untuk melakukan peperangan, alias tidak boleh membunuh. Yang kedua, karena Allah juga melarang orang Arab saat itu untuk bermaksiat, sehingga kalau bermaksiat tidak boleh, berarti harusnya yang dioptimalkan apa? Ketaatan. Jadi tidaklah 4 bulan itu disebut dengan 4 bulan haram kecuali karena 2 alasan. Karena di bulan-bulan itu dilarang untuk berperang atau membunuh, di bulan-bulan itu dilarang untuk bermaksiat,
maksimalkanlah ketaatan. Maka malam ini karena kita sudah masuk waktu maghrib, berarti sudah masuk hari baru, berarti kita masuk sekitar tanggal 27 Dzulqa'dah. Apa sih makna Dzulqa'dah? Dzulqa'dah itu terdiri dari dua kata, Dzu dan Al-Qa'dah. Al-Qa'dah itu dari kata Qa'dah. Dzu itu sendiri artinya pemilik, Qa'dah itu dari kata Qa'dah yang artinya duduk. Tapi dalam bahasa Arab beda antara Qa'dah dan jalasa. Tetapi bahasa Indonesia antara keduanya disamakan, artinya duduk. Padahal kalau yang pernah belajar bahasa Arab tahu perbedaan antara Qa'dah dan jalasa. Kalau Qa'dah itu apa sih? Duduk yang sebelumnya posisinya lebih tinggi. Misalnya tadi saya berdiri, sekarang saya duduk. Maka dalam bahasa Arab sebutannya Qa'dah. Tapi kalau sebelumnya kondisinya tidak tinggi, alias jarak antara dia duduk dengan kondisi sebelumnya tidak terlalu jauh, maka sebutannya jalasa. Makanya dalam dunia fikih yang kita lakukan dalam sholat tadi, duduk di antara dua sujud sebutannya al-julusu bainas sajadatain. Duduk di antara dua sujud dari kata jalasa. Kenapa? Karena sebelumnya kita sujud rendah kemudian duduk, jaraknya nggak terlalu jauh. Itu makna jalasa. Jadi kesimpulannya Qa'dah itu duduk dari posisi sebelumnya berdiri, tapi kalau jalasa duduk dari posisi sebelumnya lebih rendah daripada duduknya. Baik. Nah, disebut dengan bulan Dzulqa'dah karena memang orang Arab saat itu karena dilarang untuk berperang atau membunuh, tidak boleh bermaksiat, mereka duduk-duduk saja di rumah. Kemudian bulan Dzulqa'dah selain karena dia bulan haram, dia juga termasuk bulan-bulan haji. Allah berkata, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Bulan haji itu apa saja? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ternyata orang kalau kemudian berihram, kemudian lewatin mikot dan itu tanggal 1 Syawal, maka ihramnya sah. Meskipun mungkin mempertahankan ihram selama 2 bulan, nunggu sampai bulan Dzulhijjah datang itu berat. Paham ya? Tapi maknanya kalau kita sudah berniat ihram di tanggal 1 Syawal kemudian kita ngelewatin mikot, maka ihram kita sudah sah. Poin yang kedua, kelebihannya dia juga termasuk bulan haji. Dan yang ketiga, bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan di mana Nabi itu melaksanakan umroh-umrohnya. Dalam sejarah Nabi itu umroh 4 kali, meskipun prakteknya yang pertama gagal, 3 kali berhasil. Nabi umroh pertama kali tahun 6 Hijriah. Gagal karena digagalkan oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, tidak jadi dilakukan. Kemudian tidak lama terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka umroh pertama Nabi itu disebut dengan umroh Hudaybiyah. Tahun berikutnya tahun ke-7 Hijriah, Nabi umroh lagi di bulan Dzulqa'dah. Kemudian disebut dengan umroh qadha. Karena tahun kemarin gagal, sekarang berhasil, tahun ini terkesan sebagai pengganti atas gagalnya tahun kemarin. Tahun ke-7 Hijriah disebut dengan umroh qadha. Tahun ke-8 umroh lagi. Umroh ketiga disebut dengan umroh Ji'ronah. Dan umroh terakhir di tahun ke-10 Hijriah seiring dengan Nabi melaksanakan haji yang pertama sekaligus yang terakhir, yaitu yang kita sebut dengan haji wada. Maka para ulama memperhatikan unik nih bulan Dzulqa'dah. Meskipun umrah itu bisa dilaksanakan sepanjang tahun, tapi uniknya Nabi yang 4 kali umrah itu semuanya beliau lakukan di dalam bulan Dzulqa'dah. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berkesempatan pengen umrah,
pingin semirip mungkin dengan Nabi, ternyata yang lebih utama adalah di bulan Dzulqa'dah. Itu sekilas tentang bulan Dzulqa'dah. Nah, beberapa hari ke depan kita akan masuk ke bulan baru yang disebut dengan bulan Dzulhijjah. Dua kata, Dzu dan Al-Hijjah. Dzu itu artinya pemilik, Al-Hijjah artinya haji. Karena memang aktivitas-aktivitas utama haji itu terjadi ketika di bulan Dzulhijjah. Meskipun tadi saya katakan kalau ada orang yang sudah start di bulan Syawal juga sudah dikatakan sah. Nah, bulan Dzulhijjah di dalamnya ada ibadah-ibadah besar. Yang pertama, bagi saudara kita yang berkesempatan menjadi tamu-tamu Allah, maka ibadah terbesarnya adalah haji. Dan yang kedua, bagi yang belum berkesempatan menjadi tamu-tamu Allah, maka ibadah terbesarnya adalah berudhiyah. Ya, saya ulangi sekali lagi, istilah yang lebih pas adalah udhiyah dibandingkan kurban. Kenapa? Setidaknya ada dua alasan. Alasan pertama, Nabi itu menggunakan istilah udhiyah bukan kurban. Misalnya ketika Nabi bersabda, man ba'ajil da'udhiyatih fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit udhiyahnya, tidak ada pahala dalam udhiyahnya. Nabi menggunakan kata udhiyah bukan kurban. Alasan yang kedua, kata kurban itu maknanya terlalu umum, terlalu luas. Karena kurban itu dari kata qoruba yang artinya dekat. Sehingga kurban itu maknanya aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dengan sholat maghrib tadi kita semakin dekat kepada Allah, berarti sholat maghrib kita tadi bisa disebut dengan kurban. Dengan membaca Al-Quran kita semakin dekat kepada Allah, berarti membaca Al-Quran bisa disebut dengan kurban. Dengan bersedekah kita semakin dekat kepada Allah, berarti bersedekah bisa disebut juga dengan kurban. Jadi maknanya terlalu umum, terlalu luas. Sehingga istilah yang lebih pas adalah udhiyah. Tetapi kalau bapak dan ibu masih menggunakan istilah kurban, tidak salah, tidak berdosa. Cuma kalau bicara tentang yang lebih pas adalah udhiyah. Masalahnya orang Jawa tuh kalau sudah terbiasa dengan sebuah istilah, diberikan istilah yang baru, yang lebih pas, lebih benar, susah gitu ya. Ibarat bapak ibu kalau njagong kan pasti suguhannya minumannya teh. Pernah saya diminta tausiah di Geraha Sabah, yang ngundang saya itu orang Medan. Kemudian dapat orang sini, kemudian menikah, resepsinya di sana, memberikan minum kepada tamu itu apa? Sirup. Apa yang terjadi? Enggak, dari awal, tengah sampai selesai seluruh tamu ngerasani. Tendi gitu ya. Padahal kan teh dan sirup sama-sama minuman gitu ya. Sama-sama penghilang haus gitu ya, diminumin juga bisa mengenyangkan dan sebagainya. Tapi ribut gitu ya. Termasuk kalau misalnya saya paksakan yang benar itu udhiyah bukan kurban, pasti orang kita geger gitu ya. Udah terbiasa kurban kok kemudian diubah-ubah jadi udhiyah. Bukan mengubah, tapi meluruskan gitu ya. Dan seandainya tidak mau atau masih tetap dengan istilah kurban pun tidak mengapa, tidak berdosa, karena umumnya yang dimaksud adalah sama, sembelihan ketika Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Kemudian berbicara tentang udhiyah, maka berbicara tentang sembelihan. Dan kita tahu sembelihan di dalam Islam itu kan bervariasi. Ada sembelihan karena Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Kita nyebutnya apa tadi? Udhiyah. Ada sembelihan karena rasa syukur atas anak yang dilahirkan. Sebutnya apa? Akikah. Ada sembelihan bagi jemaah haji. Sebutannya apa? Hadyu. Ada sembelihan karena terkena denda. Dam.
Dan ada sembelihan karena kita berjanji kepada Allah kalau permintaan kita dikabulkan akan melaksanakan janji itu kepada Allah. Kita nyebutnya dengan nadar. Nah, yang membedakan antara udhiyah dengan sembelihan lain itu apa? Pasti yang jelas adalah definisinya. Dulu pernah kita bahas karena ini materi tahunan ya. Para ulama menyampaikan ada beberapa kata kunci untuk memahami udhiyah. Kata kunci yang pertama itu adalah mayutbah, segala yang disembelih. Ada kegiatan menghilangkan nyawa binatang yang dibenarkan dalam Islam. Di dalam Al-Quran ada 3 kosakata untuk menghilangkan nyawa binatang. 2 maknanya positif, 1 negatif. Yang positif apa? Dabaha. Yang positif apa? Nahar. Bedanya dabaha dan nahar itu apa? Pertama, objeknya. Dabaha itu biasanya kambing dan sapi, umumnya direbahkan ketika disembelih. Tapi kalau nahar itu objeknya adalah unta. Dan unta itu ketika dihilangkan nyawanya masih dalam keadaan berdiri. Sedangkan kosakata yang maknanya negatif yang sempat Allah kutip dalam Al-Quran itu apa? Akoro. Akoro itu apa? Menghilangkan nyawa binatang dengan tujuan pelampiasan emosi. Tidak ingin ngambil manfaat tapi emosi. Umumnya orang nyembelih kambing dan sapi dan unta itu kan untuk diambil dagingnya, diambil, dimanfaatkan kulitnya, tanduknya dan sebagainya. Tapi ada orang bunuh binatang tujuannya akor, pelampiasan emosi, seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Soleh terhadap untanya Nabi Soleh. Allah berkata, fa'akoruha, mereka mengakornya, mereka membacok unta tersebut sebagai bentuk pelampiasan emosi. Karena unta ini menyebabkan sedikit demi sedikit yang tidak beriman jadi beriman. Maka orang-orang kafir di kalangan umatnya Nabi Soleh itu nggak terima. Kemudian salah satu berinisiatif, kemudian menjadi al-gucunya. Dia bacok untanya Nabi Soleh. Kata kunci yang kedua, min bahimatil an'am. Tidak sembarang binatang, tapi harus binatang yang disebut dengan al-an'am. Apa saja? Kambing atau domba, sapi, unta. Di kemudian hari memang ada beberapa binatang yang diijtihadkan, dikiaskan mirip dengan binatang al-an'am. Misalnya kambing itu ada binatang yang mirip namanya binatang lama, binatang alpaka. Sapi lebih banyak, kerbau, banteng, bison dan sebagainya. Yang belum ketemu dengan saudaranya cuma 1, unta. Kasihan ya, gitu ya. Kambing sudah ketemu, sapi ketemu lebih banyak, unta belum ketemu, gitu ya. Nah, itu hasil istihad. Diperbolehkan kalau memang 3 binatang ini nggak ada. Yang salah kalau ada tapi milih penggantinya. Seperti konon di kota Kudus, sapi itu ada, tapi nyembelihnya nggak sapi, kerbau. Maka dalam pandangan para ulama salah. Kenapa? Karena barang aslinya ada kok. Kenapa cari pengganti? Yang kedua, ternyata selidik punya selidik masih terpengaruh dengan keyakinan akidahnya Hindu. Paham ya? Maka itu salah. Dan al-an'am jangan diterjemahkan. Karena kalau diterjemahkan artinya binatang ternak. Khawatirnya kalau memahami dengan terjemah, besok Idul Adha nyembelihnya ayam. Lah kenapa? Binatang ternak. Burung dara. Lah kenapa? Ternak. Lele. Lah kenapa? Ternak. Itu terjemah, bukan fikih. Kemudian kapan? Ayyaman nahri, pada hari-hari sembelihan. 10 hari nahar, 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Kenapa bisa babi Idul Adha? Karena kita sedang merayakan hari raya Islam yang disebut dengan Idul Adha. Dan Islam hanya punya 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Hati-hati, di Solo ini nggak jauh dari tempat Bapak tinggal, ada yang punya hari raya tambahan,
Bukan cuma hari raya Asyura, mereka juga punya hari raya Ghadirhum, mereka juga punya hari raya Arba'in. Itu semuanya nanti dikaitkan dengan Ali bin Abi Thalib, dikaitkan dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Waliyadzubillah. Islam berlepas diri dari keyakinan itu. Nggak ada dalam Islam. Adanya dalam agama Syiah. Kemudian tujuannya apa? Taqarruban ilallah. Tujuan kita nyembelih di hari penyembelihan itu adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Emangnya ada orang nyembelih tapi nggak semakin dekat? Ada. Misalnya ketika beli sapi, sengaja yang paling mahal untuk pamer. Nggak cukup beli sapi biasa, tapi beli sapi metal, limosin, bahkan ada sapi yang lebih gede paling mahal, sapi Hercules. Harganya 2M. Bapak bisa bayangin, sapi 200 juta aja udah gede banget, 2 miliar Pak, berarti gedenya kayak apa katanya. Waliyadzubillah. Gitu ya. Kalau tujuannya pamer berarti tidak taqarrub. Atau seperti kejadian di beberapa masjid di kampung. Hari biasa sholat duhur tuh bisa berjamaah. Tapi pas Idul Adha malah nggak berjamaah duhurnya. Alasannya apa? Belum selesai. Gitu ya. Selesaiin dulu. Pas udah selesai, pulang malah. Nah kenapa kok pulang nggak sholat di sini? Bajunya kena darah, kotor. Gitu ya. Maka hari biasa bisa berjamaah, Idul Adha kok malah nggak berjamaah, berarti gagal taqarrubnya, gagal semakin dekat kepada Allah. Dan kata kunci terakhir, biniyah wa syara'id makhsusah. Ada niat dan syarat tertentu yang membedakan. Niat itu maksudnya apa? Memang binatang ini kita hadirkan sebelum bulan Dzulhijjah masuk untuk disembelih. Meskipun nyembelihnya di tanggal 10, tapi kalau tidak diniatkan untuk udhiyah, bukan udhiyah. Misalnya, Bapak punya kambing tidak diniatkan untuk disembelih Idul Adha. Kambing Bapak keluar dari kandang, ketabrak mobil, sekarat, belum mati, sekarat. Kemudian Bapak gendong, Bapak bawa ke masjid. Kemudian orang masjid membantu menyembelihkan karena mumpung belum mati, daripada sudah mati berarti jadi bangkai. Maka meskipun secara zahir nyembelihnya di 10 Dzulhijjah, nyembelihnya di masjid oleh orang-orang masjid, tapi kambing ini bukan udhiyah. Kenapa? Karena pemiliknya tidak meniatkan. Sembelihannya apa? Sembelihan biasa. Kenapa? Tidak diniatkan. Makanya niat itu penting. Dan harus ada syarat-syarat khusus. Itu nanti kaitan dengan fikihnya. Taib itu definisi. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya di dalam Al-Quran kebanyakan ulama berargumen dengan surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Di antara ulama yang berpendapat seperti itu Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menjelaskan karena urutannya sholat kemudian nyembelih. Kegiatan yang diawali dengan sholat baru nyembelih apa? Idul Adha. Maka beliau berpendapat seperti itu. Tapi dalam dunia tafsir saya pernah mengatakan tidak setiap ulama sependapat. Ada ulama tafsir yang menganggap Al-Kautsar ayat yang kedua itu justru dalil tentang akikah. Kenapa? Para ulama tafsir jeli. Kata sholat dalam Al-Quran itu dua macam. Ditempel dengan kata mendirikan dan tidak ditempel dengan kata mendirikan. Kalau ditempel dengan kata mendirikan berarti ibadah yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam. Tapi kalau nggak ditempel berarti sholat yang dimaksud maknanya secara bahasa doa. Kalau kalian berdoa kepada Allah untuk minta anak kemudian dikabulkan, maka menyembelihlah. Sembelihan bersyukur karena kelahiran anak kita sebutannya apa? Akikah. Paham ya? Jadi dalam dunia tafsir ternyata para ulama ada yang memahami ayat itu bukan udhiyah tapi akikah. Tapi kebanyakan ulama pendapat yang pertama, udhiyah. Di antaranya Ibnu Katsir. Yang kedua, hadis kita kutip salah satunya yang populer, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akronaini dabahahuma biyadih wasamma wa kabbar.
Nabi itu pernah berudhiyah dengan 2 ekor kibas. Kibas itu campuran antara kambing dan domba. Bulunya tebal, badannya besar, yang memiliki sifat amlahain. Amlah itu warna dasarnya putih, tapi nanti ada hitamnya. Hitamnya bagaimana? Hitamnya itu pada lingkaran mata dan pada kaki bagian bawah. Kalau saya boleh menggambarkan, kambing ini kayak pakai kacamata hitam, kayak pakai sepatu. Paham Pak ya? Warna dasarnya putih tapi ada hitamnya. Hitamnya di mana? Di mata saja dan di kaki bagian bawah saja. Apa enggak keren banget gitu ya? Jarang-jarang ada kibas seperti ini. Memiliki tanduk yang jelas. Nabi sembelih sendiri dengan tangan beliau sambil membaca basmalah dan bertakbir. Maka karena di dalam Al-Quran ada dalilnya, di dalam hadis juga ada dalilnya, para ulama ijma' sepakat bahwasanya udhiyah itu disyariatkan. Bedanya cuma dari segi istilah hukum. Ada yang mengatakan berudhiyah itu hukumnya wajib. Ini pendapat Abu Hanifah. Sedangkan jumhur ulama berpendapat sunnah muakkadah dan lebih mendekati kebenaran yang kedua. Kenapa? Karena kalau dikatakan wajib di tahun itu kok dia tidak nyembelih, dosa. Paham ya? Sebagaimana sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, kalau sekali saja pernah kita tinggalkan berarti kita berdosa. Paham ya? Baik. Kemudian beberapa poin penting yang dulu pernah saya simpulkan perlu kita pahami bersama agar udhiyah ini tidak menjadi ibadah yang salah. Poin penting tentang udhiyah yang pertama itu adalah udhiyah itu ibadah tahunan, bukan sekali seumur hidup. Karena masyarakat itu ada yang beranggapan berudhiyah itu sekali saja. Saya pernah tanya kepada seorang bapak-bapak, Pak, tahun ini berudhiyah enggak? Enggak Mas, nah kenapa? Udah pernah. Ngomongnya enak banget, udah pernah. Udah salah pede. Waliyadzubillah. Kesalahan yang berikutnya adalah masyarakat itu masih ada mempertahankan tradisi giliran. Tahun dulu bapaknya, tahun berikutnya ibunya, tahun-tahun berikutnya anak-anaknya. Kalau sudah dapat jatah semua berhenti. Karena merasa sekali seumur hidup, padahal udhiyah itu tahunan. Yang menunjukkan tahunan dalilnya apa? Fasoli lirabbika wanhar. Para ulama tabi'in seperti Ikrimah, Mujahid, Atok dan sebagainya menjelaskan kalau Allah perintahkan Idul Adha dilaksanakan setiap tahun, maka nyembelihnya pun diperintahkan setiap tahun. Paham ya? Jadi kata kunci pertama, poin pertama udhiyah itu ibadah tahunan, bukan sekali seumur hidup. Kita akui di dalam Islam ada sih ibadah sekali seumur hidup, nggak boleh diulang. Misalnya apa? Akikoh. Kalau kita sudah diakekoi, nggak usah diulang. Misalnya apa? Bagi bapak-bapak, sunat, khitan. Bapak khitan cuma 1 kali kan? Ya, cukup sekali Pak. Lebih tumpul nanti. Baik gitu ya. Sekali saja. Saya dulu sempat kaget dengan istilah khitan revisi. Kayak skripsi ya, direvisi ya. Ternyata itu untuk memperbaiki kondisi kalau sebelumnya itu khitannya meninggalkan cacat. Kadang-kadang bongsu pit itu ada yang terampil, ada yang tidak terampil. Yang tidak terampil itu kadang-kadang daging yang dijahit, jahitannya lepas, menyisakan daging yang menggelantung, kecil. Tidak setiap orang nyaman, ada yang risih kemudian minta dipotong, dirapikan. Nah itu namanya khitan revisi. Paham ya? Ngilangin sedikit, bukan diulang artinya. Baik gitu ya. Terus apalagi yang sekali seumur hidup? Haji bukan. Haji itu tahunan. Paham ya? Tahunan. Maknanya kalau orang sudah berhaji boleh nggak berhaji lagi? Boleh, tidak dilarang. Cuma kalau ngelihat realita, nah waiting list di Jawa itu konon sudah 23 tahun. Bapak daftar tahun ini berangkatnya 2047.
insya Allah kalau masih hidup. Ya, gitu ya. Makanya segera daftar, yang masih 40-50 segera daftar biar ada kemungkinan bisa berangkat. Jadi kalau usia sudah 70-80 baru daftar, kayaknya kecil deh gitu ya. Kalau 80 baru daftar berarti usia berapa Pak dia mau berangkat haji? 103. Waliyadzubillah. Ya meskipun kalau dia gagal berangkat nanti bisa digantikan oleh anggota keluarganya gitu ya. Tapi itu urusan lain gitu ya. Jadi haji bukan sekali seumur hidup. Ibadah yang sekali seumur hidup berikutnya contohnya apa? Nikah. Nikah itu ternyata sekali seumur hidup. Maksudnya dengan orang yang sama. 3 tahun yang lalu saya menikahi seorang perempuan namanya Winda. Kalau tahun depannya dia masih istri saya, nggak usah nikah lagi. Kenapa? Ikatan nikah saya dengan dia masih berlaku. Paham ya? Itu maksudnya sekali seumur hidup. Bukan maknanya dilarang poligami, tetap poligami boleh. Poligami itu rahmah. Poligami mohon maaf jangan dilarang. Kenapa? Kalau kita bicara tentang fakta, laki-laki dan perempuan sekarang perbandingannya sudah 1:13. Kalau bapak poligami menikahi 4 perempuan, berarti masih ada 9 perempuan yang tidak punya suami. Maknanya apa? Poligami diperbolehkan saja tidak menyelesaikan masalah, kok dilarang? Paham ya? Tapi tenang saja, yang ngomong masih ahli tauhid. Tenang saja. Saya belum berani begitu terampil ngomong poligami karena belum mempraktekkan. Diizinkan sama istri saya, diizinkan nggak? Diizinkan. Cuma kasihan. Saya mikirnya tanggung jawab. 1 aja nanti tanggung jawab di akhiratnya berat, apalagi 4. Meskipun indikasi boleh besar gitu ya. Memang kalau jadi ustadz tuh godaannya diantaranya poligami Pak ya. Saya makanya ketika sudah menikah jarang keluar kota. Karena ketika sebelum menikah dulu godaannya besar. Ngisi pengajian di pondok pesantren tuh ditanya udah nikah belum? Belum. Nikah ya sama putri saya gitu ya. Nikah ya sama santriwati saya gitu. Nah kalau saya tanggapin terus istri saya berapa? Paham ya? Gede godaannya. Ketika sudah menikah pun juga masih dapat godaan. Masa ustadz cuma 1 gitu ya. Nambah gitu. Kasih contoh kepada umat biar berani poligami. Kalau ustadznya sudah poligami, jemaahnya pasti berani poligami gitu. Godaannya gede Pak. Jadi yang dikira ustadz tuh enak, enggak. Saya beritahu salah satu cobaan ustadz tuh seperti itu. Paham ya? Kalau ngisi pengajian atau ngajar di pondok pesantren putri, kitab saya tinggal sebentar karena saya wudhu, itu diselipi surat cinta Pak. Surat cinta, biodata dan sebagainya. Saya cuma ketawa saja gitu ya. Sampai saya pernah lupa buang surat cinta itu di jalan. Ketika ibu saya itu masih hidup, kemudian kitabnya saya taruh di meja. Ibu saya kemudian ngerapiin meja, ngangkat kitab saya, surat cintanya jatuh. Ibu saya seudon Pak, saya dikira playboy. Dek, kok yang ngirimin kamu surat cinta banyak banget. Saya kemudian cerita, cobaannya kalau ngajar di pondok pesantren putri, apalagi kalau sudah tingkatannya SMA dan maha tuh kayak gini Bu. Terus ibu saya baru paham. Tapi kembali ke jalan yang lurus gitu ya. Jadi tahunan bukan sekali seumur hidup. Yang kedua, yang mampu sangat ditekankan untuk berudhiyah. Nabi itu pernah nyindir, man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Yang punya kelapangan rezeki tapi tidak nyembelih, jangan dekati musola kami. Dalam fikih, masjid dan musola itu perbedaannya simpel. Masjid ada bangunan, musola nggak ada bangunan. Nabi dan para sahabat itu sholat pasti di musola, di tanah lapang. Kenapa? Nggak cukup masjidnya. Tapi kalau di Indonesia maknanya beda. Masjid itu besar, musola kecil. Masjid dipakai Jumatan, musola
nggak Jumatan. Bahkan istilah untuk tempat sholat terlalu banyak. Bukan cuma musola masjid, langgar, surau, dan sebagainya. Sholat dilanggar boleh nggak? Sholat dilanggar boleh nggak? Pak, saya butuh jawaban. Sholat dilanggar boleh nggak? Tergantung. Dinya dipisah atau digandeng. Kalau dipisah menunjukkan tempat boleh, tapi kalau digandeng aktivitas yang tidak baik, gitu ya. Paham ya? Oke. Nabi pernah nyindir, mampu tidak nyembelih jangan dekati tempat sholat kami. Artinya dilarang untuk berjamaah sholat id dengan beliau. Timbul pertanyaan, standar mampu itu berapa? Apakah 3 juta? Karena 3 juta itu pasti bisa beli seekor kambing, dan umumnya patungan sapi di kota kita rata-rata 3 juta. Jawabannya ternyata tidak harus 3 juta. Kenapa? Karena Islam memberikan 2 keringanan yang dulu pernah kita bahas. Keringanan pertama adalah binatangnya tidak harus jantan, betina pun jadi. Nabi memang bersabda tentang akikah, tapi dikiaskan ke udhiyah. La yadurukum adukronan kana au inasa. Tidak masalah bagi kalian apakah jantan atau betina. Keringanan pertama tidak harus jantan, betina. Dan umumnya kalau kambing, sapi, onta, kalau betina harganya lebih murah. Paham ya? Tapi subhanallah, Allah ketika menciptakan kambing, sapi, onta, lebih banyak yang jantan daripada betina. Sehingga sampai detik ini belum pernah kita dengar kasus Boyolali krisis sapi jantan. Belum pernah. Karanganyar kambing jantan punah, itu belum pernah. Pasti ada, karena Allah ciptakan Al-An'am lebih banyak jantannya daripada betinanya. Beda dengan manusia. Kalau manusia lebih banyak mana, Pak? Perempuannya ya. Betina gitu ya. Perempuannya gitu ya, daripada laki-lakinya gitu ya. Keringanan kedua untuk yang namanya domba. Orang Jawa nyebutnya wedhus gembel, sudah boleh disembelih ketika berusia jat'ah 6-7 bulan. Berarti kalau keringanan ini kita kumpulkan, wedhus gembel wedok usianya baru 6-7 bulan, harganya berapa? Paling murah 700.000, rata-rata 1 juta. Sehingga standar mampu terjawab bagi kita. Berapa kalau punya duit 1 juta? Karena 1 juta itu bisa diberikan wedhus gembel meskipun betina, meskipun usianya baru 6-7 bulan. Makanya kalau cuma 1 juta, saudara-saudara kita yang merasa tidak mampu karena kerjanya kuli bangunan, tukang becak, nggak boleh mengatakan tidak mampu. Karena pernah ada yang curhat, saya tiap tahun tuh nggak bisa nyembelih Ustadz. Nah kenapa? Saya cuma kuli bangunan, saya cuma sopir becak, tapi saya ngelihat bibirnya hitam. Alias apa? Ahlul hisab. Yang punya prinsip nikmatul udud ba'da dahar. Waliyatubillah katanya. Waliyatubillah. Saya terus tanya, Bapak ngerokok kan? Kelihatan dari mulutnya. Sebungkus berapa? Minimal 20. 20.000 kali 30 berapa? 600.000. Dikali 12, 7.200.000. Buang duit setahun 7.200.000 bisa. Nabung 1 juta nggak bisa, ngakunya miskin. Miskin dari mana? Paham ya? 1 juta itu apa? Secara kasar berarti nabung setiap bulan 100.000 saja. Malah sisa 200.000 lumayan untuk beli bumbu. Ya kan? Sehingga terjawab, mampu itu standar bagi kita sekarang. Waktu ini di tempat ini berarti sekitar 1 juta. Bisa kita siapkan dan kita bisa berudhiyah. Kemudian yang ketiga poinnya adalah udhiyah itu adalah ibadah perwakilan, ibadah sekeluarga. Kembali kepada variasi ibadah dalam Islam, ada ibadah yang sifatnya nggak bisa diwakilkan. Misalnya apa? Sholat 5 waktu.
Beda kasusnya kalau itu utang. Misalnya orang tua kita belum sholat duhur meninggal, maka dalam mazhab Syafi'i yang terkenal dalam masalah ini mengatakan keluarganya bisa mensolatkan duhur untuk si mayit, karena si mayit masih punya utang sholat duhur. Tapi kalau kembali kepada hukum asal kan harus sholat duhurnya kewajibannya siapa? Harusnya kan si mayit. Cuma karena belum dilaksanakan, keluarganya boleh membayarkan hutangnya. Bukan bermakna sholat itu bisa diganti oleh orang lain seperti orang Syiah. Orang Syiah itu malah ngajarin kalau bapak malah sholat 5 waktu, cari orang, bayar dia untuk nyolatin dengan niat 2. Niat sholat untuk dirinya sendiri, dan yang kedua niat sholat untuk bapak karena bapak sudah nyewa dia. Wah, besok aku malas sholat 5 waktu, aku disolatin. Per sholat berapa? Murah-murahan deh, sekali sholat 10.000, ya udah nih 50.000. Berarti besok bagi orang Syiah nggak usah sholat karena sudah ada orang yang menyolatkan. Mereka mengkiaskan dari apa? Haji badal. Kalau haji aja boleh dibadalin, kenapa sholat nggak boleh dibadalin? Bahkan berkembang sampai saum Ramadan, Pak. Orang Syiah itu banyak yang malas siam Ramadan, tapi merasa dapat pahala siam Ramadan. Kenapa? Karena udah bayar orang. Wah, ya itu bilang hati-hati. Kalau di daerah sini ada yang ngajarin seperti itu, malah sholat tinggal bayar, Syiah. Nggak usah bingung-bingung, langsung stempelin Syiah, gitu ya. Nggak usah puasa Ramadan bayar orang, Syiah. Karena Islam tidak pernah mengajarkan demikian, gitu ya. Ibadah ada juga yang perwakilan. Sebagian orang sudah melakukan, sebagian pihak melakukan, yang lain gugur. Misalnya apa? Adzan. Tadi yang adzan Pak Agus, ya sudah, nggak usah diulangi, nggak usah bareng-bareng. Satu sudah, yang lain gugur. Ngurus jenazah itu ya perwakilan. Menghafal Al-Quran itu menurut sebagian pendapat adalah perwakilan juga. Kalau sudah ada orang di kampung sini yang hafal Al-Quran, maka menggugurkan kewajiban bagi yang belum hafal Al-Quran. Tapi bukan bermakna jaga ke. Karena kedudukan kita nanti di akhirat itu sesuai dengan bacaan kita dan hubungan kita dengan Al-Quran. Kalau hafal surat Al-Ikhlas saja, saya dulu pernah menceritakan, menyebabkan seorang sahabat dicintai oleh Nabi, dicintai oleh Allah dan Rasulullah, apalagi seluruh surat dalam Al-Quran dia hafal. Berarti kecintaan Allah kepada dia pasti lebih besar. Paham ya? Tapi ada juga yang sifatnya perwakilan seperti udhiyah. Bahkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari secara jelas menceritakan ketika dia ditanya oleh Atha bin Yasar, bentuk penyembelihan di zaman Nabi itu gimana sih? Kemudian beliau menjawab, di zaman Nabi seorang laki-laki sebagai kepala keluarga itu cukup menyembelih seekor kambing, di atas namakan dirinya dan keluarganya, dagingnya sebagian dimakan, sebagian disedekahkan. Maka cukup setiap tahun seorang kepala keluarga nyembelih, pahalanya untuk dirinya, istrinya, dan anak-anaknya, bahkan orang yang dinafkainya. Misalnya dulu ketika masih kecil dinafkahi orang tua, sekarang terbalik, dia sekarang yang menafkahi orang tua, maka pahalanya nanti juga untuk orang tuanya yang dinafkahi. Paham ya? Katanya sifatnya perwakilan, sifatnya ibadah keluarga, nggak usah digilir. Bagi si mayit boleh nggak disembelihkan secara khusus? Para ulama memperbolehkan dengan satu syarat saja, kalau ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, tidak usah disembelihkan secara khusus, karena Nabi itu tidak pernah menyembelihkan khusus untuk Khadijah, Al-Qasim, Ruqayyah, Ummul Kulsum, keluarga beliau yang meninggalnya lebih dulu daripada beliau. Paham ya? Terus poin yang terakhir, udhiyah itu untuk ketakwaan. Maksudnya apa? Kalau terbentur antara sunnah dan manfaah, yang afdal menangkan sunnahnya. Saya katakan afdal. Afdal itu maksudnya apa? Lebih utama. Ketemu perkara baik dan lebih baik, yang lebih utama, yang dimenangkan yang mana? Lebih baik, tapi sama-sama baiknya. Misalnya kasus
kambing ini saya sembelih di kampung sendiri atau ditransfer. Nyembelih di kampung sendiri itu sunnah, mentransfer itu manfaat. Kenapa kok sunnah? Karena Nabi nyembelih sendiri di kampung sendiri, baca doa, makan sebagian daging sembelihannya. Tapi kalau ditransfer, Bapak nggak bisa nyembelih sendiri, nggak bisa baca doa, nggak bisa memakan sebagian. Saya lanjutkan sedikit. Kemudian kasus yang kedua, 3 juta enaknya dibelikan seekor kambing atau iuran sepertujuh sapi. Beli seekor kambing itu sunnah, patungan sepertujuh sapi itu manfaat. Kambing harga 3 juta, dagingnya rata-rata cuma 5-7 kilo. Daging sapi dengan harga 3 juta, Bapak bisa dapat 15-20 kilo. Lebih banyak mana? Lebih banyak sapinya. Tapi kambing itu sunnah. Kenapa? Penjelasan para ulama adalah Nabi lebih memilih mengorbankan seekor nyawa daripada mengorbankan sepertujuh nyawa. Tapi kalimat saya ini jangan sampai dipahami habis ini patungan sapinya bubar, gitu ya. Karena katanya lebih bagus, lebih afdol kambingnya. Nanti dulu kita harus melihat waqi'iyah, kita harus melihat realita. Kalau Bapak memaksakan nyembelih kambing, tidak setiap orang bisa makan daging kambing. Tapi hampir setiap orang bisa makan daging sapi. Mana yang lebih baik, bersedekah bisa dimanfaatkan atau bersedekah tapi nggak bisa dimanfaatkan? Pasti jawabannya jelas, yang pertama. Saya dulu pernah bersedekah rutin kepada tetangga saya di Pandean. Bulan ketiga saya baru tahu, ternyata 2 bulan pertama sedekah saya ternyata nggak berguna. Yang saya sedekahi sepasang simbah-simbah, Mbah Kakung dan Mbah Putri, sudah tua banget, miskin. Saya kemudian mengirimkan beras, karena keduanya nggak punya gigi, saya yakin dimasak dijadiin bubur. Tapi di bulan ketiga saya baru tahu ketika lewat dapurnya terbuka. Saya kemudian tanya, masak apa Mbah? Masak bubur gandum. Loh kok gandum nggak beras? Karena kita berdua itu kalau makan dari beras muntah. Perut kami itu perut kuno, lebih doyan gandum daripada beras. Paham ya? Maka semenjak bulan berikutnya saya ganti, nggak dengan beras lagi tapi dengan gandum. Paham ya? Lebih utama bersedekah dengan yang bisa dimanfaatkan daripada kekeh keras kepala dengan yang tidak bisa dimanfaatkan. Sehingga sekali lagi, ini bukan kalimat provokatif, bukan kalimat untuk membubarkan kelompok patungan sapi gitu ya. Silahkan dilanjutkan kalau memang itu lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya izin mendahului, ada agenda berikutnya di masjid berikutnya. Kita tutup bersama dengan doa majlis dan hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.